terutama jamaah yang sudah mengacungkan tangan dan mengirim pertanyaan melalui chat. Saya mohon maaf waktu kita sudah habis, tinggal menyisakan satu pertanyaan. Saya persilakan Ibu Ades untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali Ibu Ades. Ustaz, pertanyaan saya begini, Ustaz. Dalam rangka berjuang Pak Ilham dengan keluarga komplek kami yang berjuang membangun masjid ini, saya sebetulnya ikut merasakan perjuangannya karena tahu langsung ya Ustaz. Terus jadi begini Ustaz, keadaan ini saya tahu bahwa kita perempuan lebih mulia, lebih pahala besar sholat di rumah Ustaz. Tapi dalam kondisi seperti berjuang ini, saya kepengen juga sholat subuh ke masjid gitu Ustaz. Akhirnya saya mungkin ya sekitar seminggu 3 kali saya sholat subuh ke masjid Ustaz. Nah ini satu. Bagaimana ini Ustaz? Ini pertanyaan pertama. Kedua Ustaz, saya mau tanya, ketika Papa COVID begitu Ustaz, pertanyaan kedua Ustaz begini, kalau mereka itu kan kalau habis sholat itu kan berzikir panjang ya Ustaz. Saya yang saya lakukan, saya sebetulnya bingung, tapi saya langsung minta tolong sama Allah di hati saya, tunjuki saya apa yang harus saya lakukan gitu. Kayaknya saya kan berzikir yang sholat fardu, sesudah sholat fardu ya Ustaz, itu yang saya baca. Udah selesai, mereka kan berzikir la ilallah yang panjang gitu lah Ustaz mungkin tahu. Setelah selesai zikir fardu, saya melanjutkan sendiri, saya baca zikir pagi. Dan itu hampir bersamaan selesai. Itu yang saya lakukan Ustaz, itu sebisa-bisanya saya Ustaz. Ini yang saya sadar Ustaz. Apakah yang saya lakukan itu benar? Karena saya juga ada merasa berdosa. Bukankah yang mereka imam baca itu juga pujian, sholawat, zikir juga Ustaz. Baik juga itu sebetulnya. Cuma caranya saya yang tidak sesuai gitu. Jadi saya ini melakukan itu apakah udah betul? Salahkah saya atau ada kata salah, sebetulnya saya harus bagaimana gitu Ustaz. Satu lagi ya Ustaz. Satu lagi, kalau kita lagi sholat sendiri Ustaz, apakah kita harus qomat juga Ustaz? Bersuarakah atau cukup desis aja gitu? Masya Allah. Naam. Barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah. Ini ada 3 pertanyaan ya. Jadi pertanyaan terakhir tapi ada 3 nih Pak Ilham. Baik, yang pertama berkaitan dengan sholatnya perempuan di masjid. Nggak apa-apa perempuan sholat di masjid. Di masa Nabi SAW, istri-istri para sahabat sholat di masjid. Hanya saja Nabi menyampaikan kepada mereka sholatnya perempuan di rumah lebih baik. Tapi boleh mereka, dan mereka ada. Sampai di Masjid Nabawi itu ada pintu namanya Babun Nisa. Pintunya perempuan. Karena Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, kalau kita tinggalkan tinggalkan pintu ini untuk perempuan. Akhirnya pintu itu dikenal dengan pintunya perempuan. Karena Nabi mengingatkan para sahabat nggak ada yang masuk lewat pintu itu agar tidak terjadi gesekan ya, percampuran antara laki sama perempuan. Nabi ingin pintu itu khusus buat perempuan. Berarti nggak ada masalah. Hanya saja sholatnya perempuan di rumah boleh. Dan Nabi SAW juga mengatakan kepada para lelaki, para suami, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan dilarang hamba-hamba perempuan Allah itu untuk sholat di masjid-masjid Allah. Nggak boleh dilarang. Memang perempuan harus izin sama suami. Kalau suami mengatakan tidak, nurut. Tapi suami yang dosa. Tapi kalau suami mengizinkan, silahkan berangkat ke masjid. Apalagi kalau di masjid ada kajian, ya, ada sesuatu yang selain sholat, tapi ada sesuatu yang lebih di sana. Yang kedua, berkaitan dengan selesai sholat, zikir selesai sholat. Ini juga kita harus paham. Gimana sih Nabi SAW berzikir? Nabi itu berzikir selesai sholat dengan suara. Yang namanya zikir tadi kita sebutkan sama dengan doa, ada suara. Sehingga para sahabat itu tahu Nabi selesai sholat memang ada suara di masjid itu.
Semua berzikir, tapi masing-masing. Nabi tidak pernah memimpin para sahabat untuk berzikir. Artinya mengatakan ini sekian kali, mengatakan ini sekian kali, Nabi memimpin, kemudian sahabat mengikutinya. Tidak. Jadi semua berzikir masing-masing. Kemudian apa tugas kita ketika ternyata di masjid ada zikir bersama? Ya kita berzikir yang disunnahkan sama Nabi SAW. Tanpa mengikuti imam. Karena ini bukan sholat. Kalau sholat kita wajib ngikutin imam. Ini sudah selesai salam. Jadi makmum tidak ada kewajiban sama sekali mengikuti imam. Yang wajib adalah ketika sholat. Jadi kalau ini ya sudah. Dia sendiri-sendiri. Selesai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Hubungan makmum sama imam sudah terputus. Sehingga semuanya memiliki kebebasan. Yang mau pergi ya nggak apa-apa. Yang mau duduk berzikir ya nggak apa-apa. Kalau imamnya berzikir berjamaah, kita tugasnya berzikir yang sesuai dengan sunnah. Karena Anda lihat kadang-kala orang ini ngikutin imam. Imamnya baca subhanallah, dia ikut subhanallah. Imamnya mungkin lebih cepat dari dia. Imamnya sudah 33 kali, dia masih 20. Tapi karena imamnya sudah pindah ke alhamdulillah, dia ikut alhamdulillah. Padahal kita tahu zikir setelah sholat, dia paling tidak engkau 33. Jadi ngitung sendiri-sendiri, bukan ikut hitungannya imam. Jadi semua personil yang sholat itu hendaklah menghitung sendiri-sendiri zikirnya. Yang dilakukan Ibu Ades kayaknya sudah benar ya, dia berzikir, kemudian karena masih panjang ya baca zikir pagi. Jadi kita melaksanakan yang disunnahkan sama Nabi SAW, walaupun kita tetap berada di masjid itu. Yang ketiga, kalau bicara qomat, dianjurkan perempuan ketika dia sholat, ya qomat dia di rumahnya. Yang namanya qomat ya dia keluar suara. Dia mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Memang dia tidak adzan, tapi dia disunahkan tetap untuk qomat dalam mendirikan sholat. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke Mbak Ilham. Barakallahu fikum. Syukran Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyaki barakallahu. Ustaz, terima kasih banyak telah meluangkan waktu memberi ilmu lebih kurang 90 menit. Jadi ada bonus 20 menit dari waktu yang sebenarnya kita perjanjikan cuma 70 menit. Dan saya tetap meminta maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah karena tidak bisa mengakomodasi seluruh pertanyaan yang masuk berhubung waktunya memang pendek. Tapi insya Allah dalam kajian berikutnya kita akan atur supaya semua dapat kesempatan untuk bertanya. Akhir kata, sampai jumpa lagi dalam kajian-kajian berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.